Salam saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mulai dengan tema pada saat ini dari Markus 9 ayat 2-13, kemuliaan Kristus dalam penderitaannya. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ terjadi transfigurasi wajah Yesus. Apa arti transfigurasi? Trans atau melintasi, kemudian figura artinya melintasi bentuk atau perubahan wajah. Yesus berubah wajahnya di dalam kemuliaan dengan pakaian yang sangat putih dan sangat berkilauan, sehingga para murid katakan bahwa kebahagiaan itu menaungi mereka. Petrus berkata, "Bolehkah membuat kemah di sini?" Dan Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa maksudnya." Saudara yang diberkati Tuhan, apa arti kemuliaan di dalam penderitaan? Ini yang tidak masuk akal. Yesus dia mempraktekkan situasi pada saat itu bahwa Yesus harus minum cawan itu. Di dalam kemuliaan itu terpancar penderitaan. Saya ulangi. Penderitaan memancarkan kemuliaan. Yesus akan minum cawan itu, sehingga transfigurasi ini berlaku Yesus, Elia, dan Musa. Situasi ini mau katakan bahwa proklamasi Yesus sebagai anak Allah, Yesus adalah Mesias, anak yang diutus, dan juga yang membayar nyawa. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Yahudi pada saat itu dan kita pada saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat bahwa transfigurasi Yesus ini mau katakan Allah memproklamirkan inilah anak yang dikasihinya. Jadi apalagi yang menjadi masalah bagi setiap orang percaya? Yesus telah membuktikan di dalam penderitaan di situ ada kemuliaan. Ajaran Yesus ini tidak masuk akal, saudara. Karena di dalam pengalaman hidup beriman kita, di dalam seluruh karya layan kita, ada banyak hal seorang yang taat dan setia, pelayan Tuhan yang taat dan setia, umat, warga gereja yang taat dan setia, dia juga yang hidup dalam penderitaan. Sakit yang berkepanjangan, bahkan dia harus dipanggil dalam keadaan sakit. Hidup di dalam penuh pergumulan dan penderitaan, silih berganti. Apakah itu yang dikatakan kemuliaan? Ya, Yesus katakan dan mempraktekkan itu. Ketika Yesus meminum cawan itu, disitulah terpancar kemuliaannya. Kalau begitu, saudara yang diberkati Tuhan, saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memandang penderitaan itu, salib itu, sebagai satu kesempatan untuk kita merasakan dan melihat kemuliaan Allah itu terpancar di dalam salib itu. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Karena ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, responnya berbeda-beda. Ada orang yang respon ragu-ragu, ada yang respon lari dan tidak lagi melakukan kebaikan atau pewartaan Injil. Tapi respon yang takut akan Tuhan, semakin dia dihina, semakin dia difitnah, semakin dia maju dengan pekabaran Injil itu. Itu yang dimaksud penderitaan adalah mengkaryakan kemuliaan. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, dengan pengalaman iman, maka kita tahu ketika kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus, di situ semakin banyak air mata. Air mata itu melambangkan penderitaan. Dan di dalam penderitaan ada kemuliaan. Karena kenapa? Di dalam penderitaan itu kita semakin dekat kepada Tuhan. Berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Disitulah kemuliaan Allah turun atas kita. Tidak masuk akal, saudara, tapi bisa diterima dengan iman percaya kita. Mari kita lihat beberapa hal yang perlu kita ingat. Satu, Yesus Kristus ditabiskan, diproklamirkan menjadi anak Allah yang dikasihi. Ketika transfigurasi itu berlaku, maka disitulah pentabisan Yesus sebagai anak Allah. Kedua, Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sempurna. Penderitaan sama dengan kemuliaan.
Yang ketiga, siapa saja yang percaya Tuhan Yesus, saya dan saudara, ketika kita memikul salib itu, kita terus maju. Karena kita tahu setiap salib, setiap pergumulan, persoalan, penderitaan, dan sakit penyakit, hinaan, fitnaan, di situ Tuhan memberikan kekuatan. Dan itu yang namanya kemuliaan. Kemuliaan memancarkan akan kasih. Karena kasih itulah, maka kita terus berjalan di dalam penderitaan itu. Tetap kuat saudara yang diberkati Tuhan, karena ketika kita menderita, di situ kekuatan baru Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.